Cerita novel petualangan, perjuangan menjadi raja, bab 4, kekuatan dunia. Waktu berlalu dan hari sudah mendekati malam. Semua anak-anak yang berada di lapangan akhirnya menghentikan gerakan pertarungan mereka. Bahkan Miro yang sudah tertidur di pinggir lapangan dari tadi ikut berdiri lalu berbaris bersama dengan semua anak yang ada di sini. Ketika semua orang sudah berbaris, Ksatria yang merupakan pemimpin dari 5 ksatria yang melatih anak-anak ini sesuai dengan arahan Baron Aras berdiri di depan anak-anak yang sedang berbaris. Kalian sudah bekerja dengan baik hari ini, terutama Teira dan Luka. Kalian sudah sangat mengembangkan kekuatan kalian setiap harinya. Aku yakin Tuan Baron juga akan sangat bangga terhadap perkembangan kalian pada penilaian tahunan nanti. Untuk anak Tuan Baron yang lain serta kalian semua yang berlatih di sini, jangan patah semangat. Walaupun kalian tidak berbakat seperti Teira dan Luka, suatu hari nanti kalian pasti bisa menjadi ksatria kuat juga selama kalian berlatih keras. Kecuali kalian tidak berlatih setiap harinya dan hanya tertidur. Setelah mengatakan hal tersebut, pemimpin ksatria ini menatap Miro dengan senyum mengejek. Mendengarkan hal tersebut, anak-anak yang lain ikut tertawa. Bagaimanapun mereka tahu bahwa pemimpin ksatria sedang mengejek Miro. Lagi pula Miro terkenal sebagai anak baron yang paling tidak berbakat. Masalahnya jika ia tidak berbakat maka para ksatria tidak akan membencinya selama Miro siap bekerja keras untuk berlatih. Tapi Miro adalah anak tidak berbakat serta selalu menolak untuk berlatih. Bahkan saat ia sudah dikalahkan pada pertarungan maka Miro selalu pergi ke pinggir lapangan untuk beristirahat. Menghadapi ejekan serta tawa di sekitar, wajah Miro masih sangat dingin serta tidak peduli. Bagi Miro maka semua ejekan ini terjadi hampir setiap harinya sehingga Miro tidak menganggap hal itu penting lagi. Baiklah, berhenti tertawa, aku yakin ayah dan ibu kalian sudah menunggu kalian kembali untuk makan malam. Oleh karena itu aku tidak akan menahan kalian di sini lebih lama lagi. Dengan ini maka latihan itu aku tidak akan menahan kalian di sini lebih lama lagi. Dengan ini maka latihan hari ini sudah selesai. Kalian bisa kembali ke rumah kalian masing-masing, teriak pemimpin ksatria pelatih tersebut. Terima kasih, pelatih, teriak semua murid yang berjalan pergi dari sini dengan senang. Setiap kali latihan sudah selesai maka anak-anak ini sangat senang untuk kembali ke rumah mereka. Belum lagi mereka sangat lapar dan tidak bisa menunggu lagi untuk makanan yang sudah disiapkan keluarga mereka di rumah. Miro berbalik untuk pergi dari tempat ini. Bagaimanapun latihan yang menurutnya paling membuang waktu sudah berakhir. Sebelum Miro pergi, sebuah suara mengejek terdengar, "Kakak Miro, kau harus berusaha lebih keras lagi untuk menjadi lebih kuat. Apakah kau tidak malu kalah dari adikmu yang lebih muda?" Wajah Miro menjadi suram. Ia berbalik untuk menemukan seorang pria yang sedikit lebih pendek darinya serta memiliki rambut pirang pendek. Anak ini tidak lain adalah Luka, anak Baron Aras yang setahun lebih muda dari Miro. Berbeda dari Miro yang memiliki rambut hitam dari rambut ibu dan ayahnya, anak ini memiliki rambut pirang milik ibunya. Ibunya merupakan bagian dari keluarga bangsawan. Lebih tepatnya kakak ibu Luka merupakan seorang baron yang membuat Baron Aras lebih menghormati ibu Luka daripada ibu Miro. Padahal ibu Miro jauh lebih lama bersama Baron Aras. Tapi pada akhirnya sang baron tidak pernah memperhatikan ibu dan anaknya yaitu Miro. Melihat Miro yang tidak menjawab perkataannya, senyum mengejek di wajah Luka menjadi semakin lebar. "Ada apa, kakak? Apakah kau tidak memiliki keberanian untuk menjawab perkataanku?" Pada akhirnya wanita dari keluarga tingkat rendah memang memiliki anak tingkat rendah juga. Berbeda dengan ibuku yang merupakan seorang bangsawan. Karena darah bangsawan ibu dan ayah, aku pastinya memiliki darah bangsawan. Sebelum ia bisa menyelesaikan kata-katanya, Luka merasa ada sesuatu yang dingin di lehernya. Luka sedikit menundukkan kepalanya untuk menemukan bahwa ada sebuah pedang yang terletak di lehernya. Apabila pedang itu bergerak sedikit lebih maju lagi maka dirinya pasti sudah mati. Luka yang ketakutan menatap pemilik pedang itu untuk menemukan bahwa semua ini adalah tindakan Miro di depannya. Miro yang selalu sangat lemah serta tidak tertarik untuk bertarung. Kini ia memiliki mata yang ganas seperti siap memburu mangsanya. Miro berkata dengan dingin, "Kau beruntung, jika kau bukan adikku maka kepalamu pasti sudah terbang. Luka, biarkan aku memberimu peringatan.
Aku tidak keberatan kau mengejekku. Bagaimanapun aku hanya menganggapmu sebagai badut. Tapi selama kau berani menyebut ibuku, percayalah bahwa tidak akan ada kesempatan berikutnya bagimu untuk hidup. Sebelum Luka bisa kembali sadar dari ketakutannya, Miro menyimpan kembali pedangnya. Wajah Miro yang terlihat sangat tajam serta dingin sebelumnya kembali menjadi wajah bosan lagi. Ia berbalik lalu pergi dari tempat ini. Luka hanya bisa jatuh ke tanah penuh rasa ketakutan. Kakinya terus bergetar tanpa henti akibat rasa takut. Ia tidak pernah berpikir bahwa kakaknya yang selalu terlihat lemah bisa menjadi sekuat itu. Untungnya tidak ada siapapun lagi di lapangan ini. Jika masih ada para ksatria yang melatih anak-anak setiap harinya di lapangan ini, maka mereka pasti menyadari bakat Miro dari gerakan pembunuhannya tadi. Miro berjalan di jalanan kota Aras yang cukup gelap ini. Sebagai kota paling utara dari kerajaan Azeroth, maka kota Aras sangat tertinggal dari kota lainnya. Bahkan banyak orang memilih untuk tidak memakai lampu minyak milik mereka selama tidak dibutuhkan. Lagi pula harga minyak sama sekali tidak murah. Oleh karena itu, sebagian besar rumah di malam hari sangat gelap. Ketika Miro sedang berjalan kembali ke rumahnya, ia melihat tangan kanannya yang memiliki sebuah lambang bertuliskan, "Dunia," yang sangat aneh. Miro tidak tahu maksud dari tulisan dunia ini. Berdasarkan penjelasan ibunya, maka tulisan itu sudah ada sejak Miro lahir. Jadi mereka menganggapnya sebagai tanda lahir. Walaupun Miro tidak tahu maksud dari tulisan ini, Miro kurang lebih tahu mengenai kegunaannya. Setiap manusia di dunia ini memiliki kemampuan khusus mereka sendiri, baik itu kemampuan bertarung, memasak, pandai besi atau yang lainnya. Sebagian besar orang paling banyak hanya memiliki satu kemampuan khusus, sedangkan beberapa orang lainnya bisa memiliki dua kemampuan khusus atau lebih. Meskipun disebut sebagai kemampuan khusus, bukan berarti dengan memakai kemampuan tersebut maka satu orang bisa melawan 10.000 orang sendiri. Pada akhirnya ada banyak batasan pada kemampuan khusus orang-orang di dunia ini. Para penyihir paling tidak harus memiliki kemampuan khusus mana. Tanpa kemampuan mana maka tidak mungkin bagi seseorang bisa memakai sihir, sebab mana merupakan energi yang dibutuhkan untuk membuat sihir. Ada juga kemampuan seperti kulit besi, memperkuat fisik 2 kali lipat, memperkuat refleks 2 kali lipat, tebasan pedang api, serta berbagai kemampuan khusus lainnya. Tapi kemampuan khusus ini hanya bisa dilihat oleh pemiliknya dengan bentuk sebuah layar status yang akan muncul di depan mereka ketika dipanggil. Orang lain tidak akan bisa melihat layar status tersebut. Sedangkan kemampuan khusus Miro, maka sepertinya berhubungan dengan tulisan dunia yang ada pada tangannya ini. Cerita novel petualangan, Perjuangan Menjadi Raja, Bab 5, Panggilan Baron. Berdasarkan apa yang sudah Miro mengetahui, ia memiliki dua kemampuan khusus yang bisa dikatakan cukup normal. Walaupun masih lebih baik daripada sebagian orang yang memiliki satu kemampuan khusus, tapi ayah Miro yang seorang baron memiliki 3 kemampuan khusus di waktu yang sama. Sedangkan adik Miro barusan Luka dan anak paling berbakat di keluarga Aras saat ini yaitu kakak kedua, Teira, memiliki 3 kemampuan khusus juga. Oleh karena itu, Miro yang memiliki 2 kemampuan khusus tidaklah terlalu berbakat. Belum lagi Miro merahasiakan kemampuan khusus miliknya sebab kemampuan ini terlalu aneh. Jika ada yang tahu kemampuan asli Miro maka Miro merasa sesuatu yang buruk pasti terjadi padanya. Setidaknya sampai Miro memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya, Miro tidak berencana untuk memberitahukan kemampuan ini kepada orang lain. Kemampuan milik Miro tidak lain adalah pemanggilan dunia dan memakai kemampuan orang-orang dari dunia. Miro yakin bahwa tidak ada lagi orang yang memiliki kekuatan aneh seperti dirinya ini. Meskipun ada sekalipun maka sosok itu pasti sangat langka. Kemampuan pemanggilan dunia yaitu membuat Miro bisa memanggil orang-orang yang tidak ia kenal. Lalu orang tersebut setia kepada Miro. Sedangkan untuk asal dan alasan kesetiaan mereka, Miro hanya mendapatkan penjelasan bahwa mereka berasal dari dunia dan tugas mereka hanya untuk membantu siapapun yang memegang dunia. Oleh karena itu, mereka setia kepada Miro. Saat Miro bertanya tentang apa itu dunia, mereka sendiri tidak bisa menjawab pertanyaan itu untuk Miro. Jadi keberadaan dunia saat ini masih sangat tidak jelas bagi Miro. Miro hanya bisa memanggil satu orang setiap harinya dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang berbeda.
Sejak usia 1 hari maka Miro yang memiliki ingatan dunia sebelumnya sudah bisa melakukan pemanggilan dunia yang membuatnya memanggil orang-orang secara diam-diam dari bayi hingga hari ini. Berdasarkan waktu dunia ini maka sama dengan bumi yaitu setahun memiliki 365. Ini sudah berjalan selama 10 tahun yang berarti Miro sudah memanggil sebanyak 3.650 orang dengan kemampuan berbeda-beda. Jumlah orang yang ia panggil sudah terlalu banyak. Apabila mereka tinggal di kota ini maka Baron Aras pasti menyadarinya. Hal ini membuat Miro memutuskan untuk membiarkan mereka menyebar ke seluruh kerajaan Azeroth serta wilayah sekitar. Jika tidak ada masalah, maka orang-orang ini kemungkinan besar sudah ada di setiap kota pada kerajaan Azeroth. Apabila untuk memakai kemampuan orang-orang dari dunia, maka kemampuan ini membuat Miro bisa memakai semua kemampuan orang yang ia panggil. Miro sudah memanggil 3.650 orang, namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan sama. Walaupun begitu, Miro sebenarnya masih bisa memakai ratusan kemampuan berbeda, tetapi kemampuan ini memiliki kelemahan yaitu di satu waktu maka Miro hanya bisa memakai satu kemampuan. Jadi ketika Miro memakai kemampuan tubuh besi maka Miro tidak akan bisa memakai kemampuan memperkuat fisik 2 kali lipat ataupun kemampuan lainnya. Kecuali Miro melepas kemampuan tubuh besi maka Miro tidak akan bisa memakai kemampuan lain. Walaupun masih ada banyak kelemahan pada kemampuannya, tapi bisa memakai ratusan kemampuan berbeda sudah sangat hebat. Miro akhirnya tiba di depan sebuah rumah kayu kecil yang terletak di pinggir kota. Jika ada yang mengatakan bahwa rumah ini merupakan sebuah rumah istri Baron maka mereka pasti tidak percaya. Lagi pula rumah ini terlihat hampir hancur serta terletak sangat jauh dari pusat kota. Bagaimanapun semakin dekat rumah dengan pusat kota maka menunjukkan semakin besar status yang orang itu miliki. Bahkan Baron Aras yang merupakan orang terpenting di kota Aras, ia tinggal di pusat kota. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang percaya bahwa istri Baron tinggal di sini. Miro mengetuk pintu rumah itu sebentar sebelum suara wanita yang lembut terdengar dari balik pintu. Tunggu sebentar. Pintu rumah perlahan-lahan terbuka. Sosok seorang wanita yang berusia sekitar 30 tahun terlihat dari balik pintu tersebut. Wanita ini memiliki rambut hitam panjang. Meskipun ia berusia sekitar 30 tahun tetapi wajahnya masih sangat cantik serta muda yang tidak kalah dari wajah seorang wanita berusia 25 tahun. Akeong telah menatap Miro sebelum sebuah senyuman lembut muncul di wajahnya. Miro, kau sudah kembali. Ibu menyiapkan makan malam untukmu. Kau pasti lelah setelah berlatih. Wanita ini tidak lain adalah Ibu Miro. Ia kembali ke dapur lagi untuk menyiapkan makanan. Miro juga meletakkan pedangnya di sudut ruangan sebelum kembali menutup pintu rumah. Setelah itu ia duduk di meja makan. Rumah ini sangat kecil sehingga hanya ada 2 kamar tidur serta sebuah ruang tamu yang bergabung bersama dapur. Bahkan meja serta kursi di ruang tamu dipakai oleh Miro dan ibunya sebagai meja makan. Sama sekali tidak terlihat seperti istri dan anak bangsawan. Ibu Miro membawa banyak mangkuk. Miro segera berdiri untuk membantunya. Ketika semua makanan sudah ada di atas meja, maka mereka mulai makan. Miro yang sedang makan bisa menemukan semua makanan di atas meja merupakan nasi dengan sayur, terutama kentang yang menjadi makanan paling murah di kota ini. Sedangkan untuk daging, wilayah utara sangat dingin yang membuat tidak cocok bagi hewan-hewan untuk hidup di sini. Hal tersebut membuat keberadaan daging menjadi langka sehingga harganya mahal. Jadi Miro tidak sering memakan daging. Walaupun tidak sering memakan daging, Ibu Miro selalu memastikan bahwa Miro paling tidak harus makan daging seminggu sekali untuk perkembangannya. Baron hanya memberi mereka sedikit uang, jadi Ibu Miro tidak bisa makan daging juga. Namun ia tidak keberatan. Selama Miro bisa tetap makan daging serta sehat maka ia tidak masalah untuk makan sayur setiap harinya. Tentunya hal ini membuat Miro tersentuh. Ia tidak memiliki perasaan apapun terhadap Baron Aras tetapi sebuah hal yang pasti. Orang yang paling Miro pedulikan di dunia ini adalah ibunya. Ibu Miro menatapnya dengan tersenyum sambil bertanya, Miro, bagaimana latihanmu hari ini? Jika kau bisa menjadi kuat, ayahmu pasti datang untuk menemuimu. Jadi kau harus makan yang banyak lalu menjadi pria yang kuat. Bukankah kau sudah lama tidak bertemu ayahmu? Mendengar perkataan ibunya, Miro berkata dengan pahit, Ibu, untuk apa aku bertemu dengan Baron Aras?
Bahkan paling banyak aku hanya bertemu dengannya selama 5 kali. Padahal aku adalah anaknya. Tapi selama 10 tahun ini maka aku hanya bertemu dengannya sebanyak 5 kali. Apakah ia masih menganggapku sebagai anaknya? Selain itu, kami hampir tidak pernah berbicara sedikit pun. Waktu paling lamanya berbicara denganku adalah semenit. Aku yakin, Baron Aras berbicara dengan pasukannya jauh lebih banyak daripada diriku. Ibu Miro tahu bahwa Miro pasti marah terhadap Baron Aras. Tapi ia mencoba untuk membujuknya sebab Miro masih berusia 10 tahun. Ia yakin bahwa anak berusia 10 tahun sangat mudah untuk dibujuk. Miro, ayahmu adalah seorang bangsawan sehingga ia memiliki banyak kesibukan. Selama ia memiliki waktu maka aku yakin ia pasti datang menemuimu. Oleh karena itu, ia tidak sering menemuimu sebab ia harus melakukan tugasnya. Sebelum Ibu Miro bisa menyelesaikan perkataannya, suara ketukan pintu terdengar. Kami dari pasukan Baron datang untuk memberitahukan pesan kepada Miro Aras bahwa Tuan Baron memanggilnya untuk datang menuju kediaman Baron.